Oke, Bapak Ibu, kita di PT Mitra Riset dan Publikasi kita punya slogannya adalah kemudahan dalam riset dan bersama dalam publikasi. Mengenal tentang saya, Bapak Ibu, nama saya Ihsan Iskandar. Saya kelahiran di Medan, 4 Juli 1997. Bapak Ibu, sebagai informasi di pelatihan ini pelatihan kita yang sudah ke 5 atau 6. Dan kemarin itu kita cetak rekor 180 lebih pelatihan. Itu kemarin pelatihan cara mudah Bapak Ibu hanya dengan sekali klik saja buat artikel kuantitatif berkualitas tinggi. Nah, Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu mungkin ada yang ketinggalan ya, nanti kita akan buat lagi. Kalau Bapak Ibu bingung cara buat artikel, mungkin gaptek ya Bapak Ibu, mungkin ada yang susah teknologi. Kalau yang kami berikan ini mudah sekali Bapak Ibu, tinggal diklik-klik aja. Bapak Ibu, saya Kaprodi dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan. Saya CEO dari PT Mitra Riset dan Publikasi. Sarah juara nasional Wirausaha Berbasis Masjid ISEF tahun 2020. Lalu saya juara internasional penulis buku cerpen English dari perusahaan Penana. Kemudian saya adalah penulis buku terbaik di FKPT, lalu penulis cerpen terbaik internasional lagi, Penana untuk kedua kalinya, penulis di Kompasiana dan juga koordinator kolaborasi penulis nasional. Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang bingung terkait mitra riset dan publikasi, sebenarnya kita udah ada di internet kita juga ada di YouTube, Instagramnya kita juga udah ada. Oh, ini banyak di grup ya, di WA ya. Salam dari Surabaya, dari Sulawesi Selatan, Manado. Ini Bapak Ibu, kita lintas ini ya, provinsi ya Bapak Ibu. Bahkan ada yang dari Papua Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bahwa kita sebagai dosen banyak tuntutan ya Bapak Ibu ya. Apalagi saya baru melihat bahwa 21% para pekerja di Indonesia itu pasti punya kerjaan sampingan Bapak Ibu. Ya, karena pekerjaan utamanya itu tidak mencukupi, ya tidak mencukupi. Nah, sama mungkin Bapak Ibu dosen, begitu juga apalagi yang bekerja sebagai dosen di sekolah swasta ya, Bapak Ibu ya, mungkin merasakan hal yang sama. Maka di samping itu dia mengambil sampingan, nggak ada nih Bapak Ibu waktu untuk buat nulis, waktu untuk publikas, ingin publikasi tapi nggak ada uang gitu ya. Kan ada tiga ya Bapak Ibu ya, tipikal manusia ya. Mereka yang nggak punya waktu, nggak punya uang. Yang kedua, mereka em, nggak punya waktu, punya uang. Yang ketiga, punya waktu, punya uang. Atau yang keempat, Bapak Ibu, yang paling parah, nggak punya waktu, nggak punya uang. Nah, saya merasa Bapak Ibu bahwa di antara kita itu cukup banyak yang punya uang, nggak punya waktu, atau yang punya waktu, nggak punya uang. Nah, di sini Bapak Ibu, di Mitra Riset Publikasi, lewat kolaborasi penulis nasional, kita menjembataninya. Apakah Sinta saja? Bahkan Scopus juga ada Bapak Ibu. Nah, kita ada beberapa jasa Bapak Ibu, ada jasa penulisan, ada jasa penerbitan buku. Lalu kita ada jasa-jasanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum bergabung pasti ada saluran Bu ya, Bapak Ibu ya, saluran WhatsApp. Di situ juga ada biaya kami, jasa yang kami tawarkan Bapak Ibu. Bahkan ini bisa bayarnya belakangan. Jadi Bapak Ibu yang merasa apakah ini bagus apa tidak, percaya atau garansi, iya Bapak Ibu. Kita bahkan boleh membayarnya di membelakangan Bapak Ibu. Kita juga ada pakai penerbitan e-book plus ISBN terima beres. Cetak bukunya juga ada. Harganya kita lagi promo besar-besaran. Nah, Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu kita juga ada pembuatan agen AI kampus. Jadi misalnya Bapak Ibu punya nih buat laporan pengabdian, template-nya dari kampus. Susah nih Bapak Ibu dosen-dosen yang buat atau nggak bisa melakukan pengabdian karena laporannya rumit. Kita bisa buatin AI-nya untuk kalau cuman masukin sedikit informasi, seluruh laporan pengabdian itu akan ditulis oleh AI semuanya berdasarkan apa yang kita mau. Jadi kita bisa buat seperti itu. Mana tahu PT perguruan tingginya membutuhkan hal tersebut. Bahkan Renstra juga kita bisa juga bantu buatkan.
Nah, Bapak Ibu, kita juga ada pakai berlangganan. Itu Bapak Ibu ada Super AI, artikel kualitatif. Jadi cuman sekali klik aja, klik lanjutkan lanjutkan sudah bisa. Lalu di 440.000 Super AI-nya pembuatan buku ajar referensi itu bisa berlangganan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk lebihnya bisa hubungi kita. Nah, saya nggak ingin jualan banget Bu ya, karena Bapak Ibu saya ingin sharing terkait pelatihan kita. Nanti Bapak Ibu kita ada tamu spesial. Nanti setelah saya memaparkan terkait gimana mencari judul dan juga variabel artikel yang berkualitas Scopus, kita akan ada tamu luar biasa, ya. Itu dari Bapak Yusuf Hidayat. Nanti akan memberikan bagaimana caranya mencari atau mengecek artikel Scopus apakah discontinue atau yang predator Bapak Ibu. Karena ternyata di grup kita di kolaborasi penulis nasional ternyata ada yang ratusan juta itu uangnya keluar Bapak Ibu ingin menjadi guru besar ya, direktur kepala guru besar gagal gara-gara itu tadi Scopusnya discontinue. Nah, nanti Bapak Yusuf Hidayat akan memberikan sedikit tipsnya Bapak Ibu. Ini berharga sekali. Jadi Bapak Ibu mohon ikuti pelatihan kita sampai selesai. Bapak Ibu ini nggak akan sia-sia, saya jamin. Karena kalau dari Bapak Ibu bisa tanya ke teman-teman kita di yang mengikuti pelatihan kita sebelumnya, sangat mudah ya Bapak Ibu ya untuk pelatihan kita diikutin. Baik Bapak Ibu, oke. Baik Bapak Ibu, pertama kita akan pakai ChatGPT. Bapak Ibu saya akan kirimkan cara mainnya ya. ChatGPT free aja Bapak Ibu ya. Nah, caranya Bapak Ibu, sebentar saya share screen dulu. Nah, Bapak Ibu, silakan em, dibuka misalnya ini ya. Nah, Bapak Ibu, agar mudah cara pemakaiannya, maka Bapak Ibu mohon ini chat ini kan ChatGPT layar ini namanya Windows Bapak Ibu ya. Ini namanya Windows layar browser kita. Ini kalau diketik lama dia akan pindah seperti ini Bapak Ibu. Mohon ditarik sampai ke paling kiri Bapak Ibu. Ini tarik ke kiri tengah. Nanti dia akan makan setengah gini Bapak Ibu. Di sebelah kanannya Bapak Ibu mohon zoom ya. Mohon zoom. Jadi Bapak Ibu di sini akan melihat akan melihat layar yang akan saya tampilkan. Di kiri ini Bapak Ibu akan tepat Bapak Ibu untuk bermain pakai ChatGPT-nya. Jadi Bapak Ibu nggak akan ketinggalan apapun ya. Jadi silakan ditarik di paling kiri nanti setengah layarnya. Di sebelah kanan ini silakan zoom-nya ya. Kalau di saya ini kan yang ada ya. Ini silakan zoom-nya Bapak Ibu. Silakan dibuat Bapak Ibu. Jika udah Bapak Ibu, silakan di pencariannya klik aja chat GPT, kita klik enter. Ini bagi yang belum pernah buka sama sekali ya. Klik chat GPT-nya, Bapak Ibu mohon loginkan dulu ya. Eh, maaf Pak, Ya, silakan untuk Pak. mengecilkan Windows-nya tadi mana tadi ditarik Pak? Mohon Ini diulangi Pak, Pak. ditarik aja Pak. Atas nih Pak, yang ada di sininya tarik aja Pak. Klik kiri tahan. Klik kiri tahan Ini. atau kalau pakai laptop klik dua kali. Nah, Ya pakai arahkan gini laptop, Pak. pakai laptop. Nah, touchpad-nya itu Pak klik dua kali. Nanti pindah-pindah ke sini. Kita tahan, klik dua kali, tahan. Jangan diangkat jarinya dari touchpad. Nah, nanti bisa digeser-geser. Bisa nggak, Pak? Nah, nanti tinggal Bapak dikirikan aja, kiri tengah ini nanti dia akan setengah. Oke, oke, Bapak Ibu. Pak, belum bisa Pak.
Bisa, Pak? Belum bisa, Pak. Belum bisa Yang ya. mana tuh, Cek? Kan yang kanan, Pak. Dari yang kan, maaf, Pak. Ya, dari yang kanan, Pak ya. Ini Pak, di paling atas, ini Pak, ini kan ada garis nih Pak nih. Diketik aja, Yang diketuk 2 kali Pak. Nah, baru tahan ketukannya, garis kuning. Maaf, garis lalu kuning, bawa Pak ke ya. kiri, kiri, kiri Pak, kiri tengah. Garis kuning ini. Ya, mau itu antara kuning atau warna biru punya Bapak. Oke, Bapak Ibu, sedikit saya ajarin terkait ChatGPT Bapak Ibu. Ya, ChatGPT ini ada salah satu fungsi dari kita menggunakan apa ya? Namanya platform AI, Artificial Intelligence. Bapak Ibu, ini seperti asisten kita untuk dalam menulis. Bapak Ibu, ini saya akan klik ini. Namanya Bapak Ibu adalah em, prompt comment atau tepat perintah prompt Bapak Ibu. Ini yang kita tulis buatkan saya. Ini namanya prompt Bapak Ibu. Ini namanya prompt ya. Nah, ini saya akan berikan prompt. Ini yang udah saya hasil riset saya selama beberapa bulan Bapak Ibu untuk nulis Scopus dan hasilnya cukup memuaskan. Ini saya kirimkan di chat ya. Saya kirimkan di chat. Itu ChatGPT pakai sharing akun. Enggak, ini saya pakai free Bapak Ibu. Ini pakai free ya. Bapak Ibu bisa pakai free. Jadi saya nggak ada tuntutan untuk buat pakai pro. Nah, Bapak Ibu, mohon dibuka chat Zoom-nya. Nah, Bapak Ibu, itu ada saya kirim, klik itu adalah prompt yang saya cari yang akan kita pelajarin, Bapak Ibu. Cara kopasnya gampang, tinggal titik 3 di samping ada icon wajah itu ya Bapak Ibu ya. Titik 3 itu diklik, lalu klik copy, ya bukan quotes, tapi klik copy. Lalu Bapak Ibu, setelah di copy, masukkan ke prompt ini Bapak Ibu. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Mohon buat nih, nanti kalau udah loadingnya udah selesai, klik show in text field. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu nggak harus di gini ya, show in text field. Nah, coba bentar Bapak Ibu. Coba saya kasih filenya lewat yang lebih bagus lagi ya. Bentar ya Bapak Ibu, karena saya lihat nggak rapi dia. Oke. Oke, ini saya kirim ke grup apa ya? Kirim ke Zoom aja, Pak. Ya, saya kirim ke Zoom ya Bapak Ibu ya, materinya ya. Karena kalau saya lihat di jelek dia, gabung semua. Oh, Pakai notepad Pak Ihsan. notepad ya? Oh, udah pakai Word aja Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu, mohon itu ada Word saya kirimkan. Silakan diklik dan di-download, di-download. Lalu isinya Bapak Ibu, ya, isinya di copy paste masukin ke sini Bapak Ibu. Ke prompt kita, prompt comment ini di kotak. Lalu klik show in text field. Ya, klik show in text field.
Yang bermasalah atau bingung bilang Bapak Ibu ya, karena ini kan kita pelatihan sambil jalan, kalau ada pertanyaan atau susah bisa ditanyakan. Bisa diulang Pak Isan yang ada apanya tuh Pak Isan? Oke. Baik Pak Rahmat. Jadi Pak, kan ada saya kirimkan di chat Mm-mm. Word ya, Word ya, Word untuk suara saya kedengaran ya? Halo tes. Kedengaran, Pak, kedengaran. kedengaran, Jelas, kedengaran. Pak. Kedengaran, Pak, kedengaran. Oh ya, oke oke. Di WA dikirim. Oh iya ya, di grup kita ya, bisa juga ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu sebenarnya lebih enak di Zoom ini sih Bapak Ibu. Jadi di Word di atas ya. Ini saya kirim lagi. Nah, ini ada saya kirim itu prompt mencari judul. Mohon diklik Bapak Ibu, klik to open. Lalu dikopas isinya semua Ctrl A, Ctrl C, di sini Ctrl V. Ini Bapak Ibu di chat. Angkat dulu HP ini Koyong. Ada yang kesulitan Bapak Ibu? Mohon izin, Pak. Silakan Bu Desi. Untuk rumpun ilmu ini apakah bisa saya tambahkan mungkin keperawatan atau Oke. kesehatan gitu? Oke Bu Desi lebih maju apanya ya kan, lebih cepat dia belajarnya. Iya Bu, nanti akan Bapak Ibu bagi yang berhasil, mohon topik, rumpun ilmu, konteks penelitian, target metode yang digunakan, target publikasi, ini nggak usah ya, target publikasi nggak usah. Jadi Pak target Ihsan metode, izin tanya, Pak. konteks penelitian, rumpun ilmu sama topiknya ini Bapak Ibu, mohon silakan isi Bapak Ibu. Misalnya topiknya MSDM. Nah, Bapak Ibu, jadi prom ini berfungsi kita AI itu akan mengerti apa mau kita kalau kita cerita Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nih Bapak Ibu, apapun topiknya, apapun rumpun ilmunya silakan tulis di sini. Semakin detail dia, semakin Bapak Ibu punya gambaran, itu semakin bagus. Tapi misalnya nih, misalnya Bapak Ibu nggak punya sama sekali, nggak apa-apa, kosongin aja. Ya Bapak Ibu ya, jadi mohon bagi yang sudah berhasil sampai sini, mohon topik, rumpun ilmu, konteks penelitian, dan target metodenya diisi Bapak Ibu ya, agar hasilnya em, lebih memuaskan. Tapi jangan klik enter dulu ya Bapak Ibu ya, karena kita bukan pakai ini nanti. Silakan. Boleh diulang lagi Pak Ihsan? Oke, Dari baik. awal? Dari awal bisa nggak Pak? Oke, bisa bisa Pak. Jadi Bapak Ibu, tadi kan udah masuk ya ke Word-nya ya. Tadi Ya. lalu di copy paste di sini. Nah, Bapak Ibu nanti akan muncul di sini. Ini tandanya Bapak Ibu. AI ChatGPT-nya mikirnya ini gambar karena terlalu panjang. Jangan Bapak Ibu klik nih. Show in text field. Show in text field. Diklik. Nah, artinya Bapak Ibu dari yang tadi itu dijadikan tulisan semuanya. Nah, Bapak Ibu silakan scroll ke atas. Bapak Ibu hanya bermain dan menambahkan di topik ini rumpun ilmu, konteks penelitian diinginkan, sama target metode yang saya sukai. Misal nih Bapak Ibu, saya kan kebetulan ngambil doktor di MSDM ya. Em, Topiknya saya ingin MSDM, saya rencana disertasi terkait advokasi MSDM. Saya ingin mencari peran karyawan sebagai advokasi media sosial untuk perusahaan, misalnya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu tulis. Ingat, semakin detail, semakin menarik, semakin bagus Bapak Ibu hasilnya. Selanjutnya Bapak Ibu, Pak Ihsan, ya itu tadi silakan. kan Word-nya itu ada 11 halaman. Semua yang 11 halaman itu di copy paste ke ini kah? Ke Iya, ChatGPT. benar banget Oh, Ibu, benar banget. ya, oke, makasih. Sama-sama Bu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, rumpun ilmu. Nah, tadi kan saya MSDM Bapak Ibu, klik aja MSDM. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu, konteks penelitian yang diinginkan.
Misal nih tadi kan saya bicara tentang peran karyawan sebagai advokasi media sosial untuk perusahaan nih ya gitu ya. Berarti saya karyawannya misalnya industri gitu Bapak Ibu ya. Industri gitu. Nah, lalu ada target metode yang saya sukai. Bapak Ibu bisa kuantitatif, bisa kualitatif, bisa mix method, terserah Bapak Ibu. Misalnya nih Bapak Ibu, saya pilih kuantitatif gitu ya, kuantitatif atau misalnya em, sampel S, misalnya gitu Bapak Ibu ya, atau misalnya kuantitatif SPSS, bisa juga Bapak Ibu. Nah, sudah Bapak Ibu, tolong jangan diklik enter dulu, sabar dulu. Nah, Bapak Ibu, silakan ini di kontrol A dulu, lalu klik kontrol C, di copy ya, kontrol A, kontrol C, klik tanda tambah ini Bapak Ibu, nih, klik tanda tambah, klik tanda tambah. Bapak Ibu silakan ini deep research. Nah, nih Bapak Ibu, ada bacaannya deep research, diklik. Nah, nanti kalau udah klik Bapak Ibu di atas ada bacaannya nih deep research. Bapak Ibu udah ada yang sampai sini? Maaf, yang show it text apa tadi? Masih mengisi dia. Oh, oke. Deep freezer ya. Deep Ya, freezer. Oh, klik oke, oke. tanda tambah Bapak Ibu. Klik nih deep research, diklik. Nah, klik deep research. Nanti akan muncul ada tulisan deep research-nya. Mohon izin Pak Ihsan, Silakan Bahar Pak. dari Silakan, Sulawesi Selatan. silakan Pak. Di ChatGPT kami ini setelah ikuti tadi itu kontrol A, kontrol C, kemudian tanda plus di bawah itu, kami tidak punya yang seperti punya Pak Iksan, ada di itunya, di research-nya tidak ada kami. Punya saya free Pak, punya Bapak free. Free juga, free. Oh, seharusnya ada sih Pak. Coba Pak, kalau diklik tanda tambah apa aja tulisannya Pak? Karena ini ada scrollnya Pak. Mungkin belum login ya. Harus login dulu ya, harus login dulu Pak ya. Harus Di Pak, coba plugin kita Pak, langsung. di plugin kalau nggak ada. Oh iya, benar-benar benar. Di plugin Nah, ya. Bapak Ibu, coba yang bagi yang belum ada, coba klik ini di atas di bawah kiri klik. Lalu Bapak Ibu klik setting. Nah, Bapak Ibu apps, explore apps. Enggak sini terlalu jauh ya Bapak Ibu ya. Sebentar, Kalau sebentar. saya di HP pakai di pluginnya muncul Pak. Oh, di pluginnya muncul ya Pak ya? Muncul ya, tapi ada deep freezer. Oke, oke Pak. Ntar Pak, kok jadi hilang apa saya? Ah ya, nah Bapak Ibu kalau yang ada plugin, coba di bawah nanti ada bacaan plugin, diklik, nanti klik di research ada bacaannya, diklik nanti muncul. Sudah ada Pak Barudin? Maaf, Pak, punya saya juga tidak ada itu di plugin. Oke, coba klik tanda tambah Bu. Yang muncul apa aja Bu kata-katanya? Ininya, opsinya. Ini lampiran foto buat gambar, Hmm? pencarian web, riset dalam. Ah, riset dalam Bu, riset Riset mendalam Bu. dalam. Itu Oh, bahasa ya. bahasa Indonesianya. Oke. Klik riset mendalam Bu ya. Tidak, Pak. Ya. Oke, makasih Bu Narayati. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, udah ada yang sampai step sini Bapak Ibu? Aman-aman Pak Ihsan, aman. Oke, Pak Aswan memang cepat cekatan dari kemarin pelatihannya. Oke, Bapak Ibu, setelah udah diisi gambaran judulnya, rumpun ilmunya, konteks penelitiannya, target metode yang saya sukai, lalu target publikasinya ini kosongin aja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik enter. Baca bismillah dulu Bapak Ibu ya. Dan keyakinan masing-masing ya. Diklik.
Oke, Bapak Ibu, nanti akan ada muncul seperti ini. Silakan klik start, ya. Silakan klik start. Silakan klik start. Oke, Bapak Ibu udah ada yang sampai sini? Belum, Pak. Itu tadi setelah diklik tanda tambah itu apa yang dipilih, Pak? Deep research atau riset mendalam, Bu? Di preset ya. Ya, deep Oh research ya. atau riset Oke. mendalam diklik, lalu klik Eh, enter aja langsung, Ibu. Nanti ada muncul Oke. seperti ini. Langsung Eh. klik start. tidak makan, jadi Gimana Pak Rustan? Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan jelaskan kenapa kita pakai deep research dan apa saja keuntungannya sama apa saja kerugiannya Bapak Ibu ya. Maaf, Em, Pak, izin bertanya. Silakan Bu. Saya tadi sudah ke ChatGPT, kemudian Kopas Hmm? di setelah plus klik plus kok tidak ada riset dalam ada setelah Bisa, masuk tapi kok langsung terhubung ke email atau Google gitu ya Pak? Bapak Kita bisa klik mulai. nggak apa-apa, klik mulai saja Bu. tapi tidak saya coba lagi deh. Ya, Iya Bu. baik. Nah, Terima so- kasih Pak, coba dicoba lagi. Soalnya masuknya ke pilihan email atau Google atau gitu. Atau jadi Mm-mm. sebentar. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau Ya ada Bapak pertanyaan lanjut, bilang bagi Bu ya. silakan nanti coba lagi. Oke. Ya ya. Bapak Ibu, deep research ini adalah salah satu fitur yang bisa membaca ratusan file, termasuk di dalamnya Bapak Ibu, yang termasuk di dalamnya adalah artikel Scopus Bapak Ibu. Nah, lalu kenapa sih nggak pakai yang biasa gitu Bapak Ibu ya? Kalau yang pakai biasa gitu ya, pakai yang biasa gitu. Dia Bapak Ibu, kalau kita pakai yang free ya, kalau pakai free, em, referensinya ngawur Bapak Ibu. Referensinya ngawur. Nah, tapi keunggulannya lebih cepat. Kalau yang deep research Bapak Ibu, karena dia benar-benar mikir lama nih Bapak Ibu. Lama dia Bapak Ibu. Kita kayaknya kalau ditinggal nikah kayaknya masih jalan dia Bapak Ibu. Enggak selama itu ya Bapak Ibu ya. Cukup lama Bapak Ibu. Dia sampai setengah jam. Tapi kenapa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu perhatikan, dia ada pola pikir Bapak Ibu. Kumpulkan kata kunci dan sinonim ilmiah terkait employee advocacy dan MSDM tadi yang udah kita tulis ya Bapak Ibu ya. Terkait topik dan rumpun ilmu, tergantung itu yang kita tulis. Yang kedua, dia kan telusuri seleksi minimal 30 artikel Scopus relevan dari 5 sampai 7 tahun terakhir Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, dia akan baca 500 artikel Scopus, dia akan kecilkan jadi 30 artikel Scopus yang relevan Bapak Ibu. Nah, dia masih baca nih Bapak Ibu. Tanda lama ini artinya dia baca satu persatu Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi di riset ini cukup luar biasa. Kemudian dari 30 artikel, Bapak Ibu kalau di Scopus itu yang paling penting adalah research gap dan novelty. Itulah kenapa Bapak Ibu biasanya kalau Bapak Ibu S3 itu banyak promotor dan juga dosennya itu bilang kalau mau buat disertasi satu hari minimal satu jurnal gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bayangin di research ini 500 artikel, dikecilin jadi 30 artikel relevan, lalu dikecilnya lagi jadi 15 research gap dari artikel-artikel yang betul-betul terpilih Bapak Ibu. Nah, setelah terpilih Bapak Ibu, dia akan menganalisis pola, gap penelitian, dan kembangkan novelty serta model konseptualnya. Jadi Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu udah dapat nih artikel dari ratusan, udah nggak perlu pakai waktu lama lagi, udah disediain sama AI, udah dijelasin semuanya, udah kemudian Bapak Ibu dia akan ngasihkan 15 judul rekomendasi dan 3 judul terbaik beserta imrat dan metodenya Bapak Ibu. Jadi dia akan ngasih 3 judul
yang belum pernah sama sekali dipakai, Bapak Ibu. Yang belum pernah dipakai sama sekali, research gap-nya jelas, novelty-nya iya, kualitasnya juga tinggi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak ada lagi mikir-mikir apa ya yang perlu kutulis ya, siapa ya, gimana ya, nggak ada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita bisa belajar dari prom yang saya berikan. Bapak Ibu ini sebenarnya promnya mahal Bapak Ibu. Saya jujur ini harganya bisa sampai 900-an ribu Bapak Ibu, tapi saya gratis Bapak Ibu saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya akan bedah promnya yang udah saya berikan ke Bapak Ibu, ya. Kita bedah ya Bapak Ibu ya. Uh, Nih Bapak Ibu. Bapak Ibu ini saya ajarin juga ya bagaimana memakai prom itu ya. Saya ingin Anda berperan sebagai pakar publikasi Scopus dan reviewer jurnal internasional, metodologi penelitian dan analisis literatur review akademik. Tugas Anda adalah membantu saya menemukan rekomendasi judul artikel terbaik untuk target jurnal ini berdasarkan gambaran topik awal yang saya berikan. Bapak Ibu, kalau di dalam prom ini, Bapak Ibu, di AI itu kita harus memberikan persona atau namanya charactering, Bapak Ibu. Nih, ini namanya charactering. Kita ngasih posisi dia, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu akan sangat berguna. Kenapa? Terkadang kalau misalnya kita nggak pakai ini, hasilnya kurang memuaskan. Kenapa Bapak Ibu? Karena AI itu nggak menempatkan dirinya sebagai pakar publikasi, pakar Scopus. Yang akan diberikannya Bapak Ibu, percayalah nanti akan Sinta, bahkan yang dari nggak bersinta akan diberikannya semuanya. Sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita AI ini kita seperti ini ya, karyawan ya Bapak Ibu ya. Kalau karyawannya kita bilang, kamu bersihkan kelas ini ya, sapu dan pel. Sapu dan pel udah dilakuin Bapak Ibu, tapi kayak ngilap kaca enggak harus dibilang dulu. Beda Bapak Ibu, kalau kita bilang karyawannya, kamu adalah karyawan OB 15 tahun berpengalaman. Pel dan sapu ya ke kelas ini. Bapak Ibu percayalah, karena dia berpengalaman, dia nggak cuma pel sapu aja, kaca pasti akan diilapnya juga karena dia berpengalaman. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kenapa charactering atau memberikan persona kepada AI itu sangat penting sekali. Lebih lanjut, Bapak Ibu, saya membuat tahapan dari promnya, yaitu ada gambaran awal dari user, topiknya, rumpun ilmunya, konteks penelitian diinginkan, target metode yang disukai, lalu target publikasinya, Bapak Ibu, karena kita pakai Scopus, ini target kita adalah Scopus. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya membuat AI ini kayak manusia, Bapak Ibu, bahwa dia ini seakan-akan mahasiswa S3 saya gitu, bahwa mikirnya tuh harus gini-gini-gini, A, B, C, D, E, F, G gitu. Cara mikir keduanya adalah setelah tahu dia apa yang saya inginkan. Yang kedua adalah, nih Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang melakukan pelatihan kemarin, kita buat artikel kualitatif, kuantitatif ya. Kita pasti akan mencari literatur review dulu. Ini lakukan literatur review mendalam terlebih dahulu sebelum memberikan rekomendasi judul. Jangan langsung membuat judul tanpa analisis pustaka. Saya kasih tahu Bapak Ibu bahwa AI-nya jangan dikasih judul tanpa analisis pustaka. Biar dia nggak ngaco-ngaco, nggak ngawur-ngawur. Telusuri dan analisis minimal 30 artikel ilmiah bereputasi yang relevan dengan prioritas. Artikel terindeks Scopus Q1 Q4 diutamakan 5-7 tahun terakhir karena masih relevan, kecuali teori klasik atau artikel seminal. Gunakan sumber dari jurnal internasional bereputasi. Kenapa Bapak Ibu? Terkadang ada Scopus tapi nggak dia bereputasi, terkadang ada gitu. Nah, dia nggak akan ambil itu. Database ilmiah, penerbit akademik, atau halaman jurnal resmi. Jika tidak memastikan kuartal Scopus secara langsung, berikan catatan kehati-hatian dan jelaskan dasar pemilihan artikel. Bapak Ibu, AI itu, kalau kita, misalnya nih Bapak Ibu, kebetulan di kampus saya lagi ada seminar nasional sosial, teknologi, dan humaniora. Jadi saya diminta apa ya mencarikan kampus-kampus lain untuk memberikan penawaran sebagai co-hostnya. Nah, saya nggak ada kenalan, mungkin saya ada kenalan dari Bapak Ibu semua, tapi yang langsung rektor, wakil rektor saya nggak ada ya. Maka saya cari AI Bapak Ibu, pakai AI. Dia minta seluruh provinsi minimal tiap provinsi itu 5 perguruan tinggi dan nomor WA-nya. Saya minta Bapak Ibu, wah, alhamdulillah ngaco Bapak Ibu WA-nya. Tak nomor siapa-siapa.
Terus saya tambahin Bapak Ibu promnya. Mohon verifikasi 2 kali. Nomor WA ini kamu dapat harus dari website atau media sosial ofisialnya. Nah, Bapak Ibu ternyata dari semuanya ngaco, jadi semuanya benar, Bapak Ibu. Jadi, setiap Bapak Ibu kalau di dunia penelitian ini, kalau kita pakai AI harus ada verifikasi 2 kalinya, Bapak Ibu. Hindari sumber non-akademik sebagai rujukan utama, kecuali hanya konteks fenomenanya. Oh iya, jelas dong, fenomena kan bisa kita ambil ya, Bu, ya, dari pemberitaan dan lain-lain. Format literatur review 30 artikel. Nah, Bapak Ibu, AI ini kadang bingung literatur reviewnya itu cemana ya, gitu ya. Apa yang harus dilakuin ya, gimana ya. Kita ingin semuanya selaras Bapak Ibu. Jadi ketika saya pakai prompt, Pak Yusuf pakai prompt, Pak Sulaiman Kurdi pakai prompt, semua sama hasilnya, sama kualitasnya. Nah, di sini saya detailkan. Ada nomor, penulisan tahun, judul artikel, nama jurnal, perkiraan kortis Scopus, negara kortis penelitian, tujuan penelitian, teori yang digunakan, variabel konsumsi utama, metode penelitian, sampel data, teknik analisis, temuan utama, keterbatasan, future research, relevansi, doi-nya. Lalu setelah tabel buat sintesis naratif menjelaskan pola umum penelitian terdahulu, dominasi teori, variabel yang paling digunakan, metode paling dominan, konteks negara-negara, kelemahan umum, dan lain-lain. Nah, setelah dari sana Bapak Ibu akan ada namanya analisis research gap. Coba kita udah selesai apa belum? AI kita. Masih mikir Bapak Ibu ya nih. Dia karena udah 500-an nih artikel masih dilihatnya. Dia lagi nyari 30 artikel yang nah nih lama ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Membedah Punya saya prompt. sudah selesai, Pak Isan. Gimana Bu? Punya saya sudah selesai. Oh, udah. Berarti Bu, topiknya mungkin nggak terlalu sulit. Tergantung topiknya. Kalau semakin detail biasa semakin lama. Oh gitu. Tadi saya cuman memang menuliskan kegawat daruratan psikiatri sih, Pak. Oh, itu kalau itu masih istilahnya masih luas sih Bu, karena bisa ditambahin bla 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 untuk perempuan lansia misalnya gitu Bu ya. Itu mungkin Oh, akan jadi lebih spesifik lagi gitu ya. benar Ibu, benar banget. Jadi Bapak Ibu ingat semakin spesifik kita minta dan pada ranah em, konteks yang diteliti itu semakin sempit, dia semakin bagus hasilnya dan yang dicarikannya akan semakin lama ya. Nah, Bapak Ibu, research gap Paisan, izin Paisan. ya silakan Pak. Oh, ini mungkin ada beberapa kawan yang baru masuk Paisan. Jadi kami belum ngikuti dari awal. Ini kan ada yang di copy paste tadi. Oh Bisa iya iya iya. minta tolong copy pastekan di Misek Zoom itu enggak Paisan? Karena Oh banyak gitu yang gitu datang gitu. kan. Mm-mm. Boleh boleh Mungkin boleh. meski belum selesai itu. Makasih Paisan. Ya, makasih juga Pak ya diingatin Pak ya. Jadi yang baru bergabung selamat datang Bapak Ibu. Nanti ini udah saya record juga nanti bisa dilihat di WA di WA di Zoom udah ada saya kirimkan Word prompt untuk mencari judul artikel silakan dibuka lalu di copy paste buka ChatGPT-nya klik new chat di copy paste aja di sini Bapak Ibu. Nah, nanti kemudian klik tanda tambah lalu klik nih deep research atau riset mendalam. Pak Ihsan, Nah, izin. silakan Pak. Ada saya kirim ke chat pribadinya Pak Ihsan. Apakah sudah benar begitu Pak Ihsan? Untuk bagian Oh, oke awal. oke. Boleh Pak. Pendidikan Maaf. matematika, sekolah SLL Prisma, Artificial Intelligence integrasi matematika dan deep learning. Bagus nih Pak, detail Pak. Cakep Pak. Oh, baik Pak. Siap-siap. Makasih Pak Ihsan. Sama-sama Pak Pak. Isan tanya Pak Isan. Silakan Pak Gatot. Gini, saya punya penelitian, maksud saya dengan menggunakan AI ini apa mungkin untuk dikonversi menjadi bisa Q1 saya ikutkan istilahnya lebih mendalam lagi dari penelitian yang sudah saya lakukan. Bisa Pak, bisa sekali Pak. Nanti ini em, Bapak pakai prompt ini aja, tapi Bapak Mm-mm. masukkan dulu file Bapak. Jadi Oh penelitian gitu. Bapak ini klik add photos and file, lalu Hmm. cari file Bapak, lalu masukkan aja prompt ini Pak. Nah, nanti dia akan ngecek ulang materi Bapak. Bisa juga Pak. Oke, terima kasih Pak Iksan infonya. Sama-sama Pak Gatot semangat Pak ya. Ye, siap.
Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya AI-nya saya suruh pikir Bapak Ibu untuk menganalisis novelty. Ingat Bapak Ibu, novelty itu Bapak Ibu jangan pikirkan cuman sekedar beda tempat udah novelty. Enggak Bapak Ibu ya. Tapi enggak hanya beda objeks, enggak cuma beda konteks, tetapi ada kombinasi variabel. Misalnya nih Bapak Ibu, variabel X, Y, moderatornya pun beda Bapak Ibu, akan tetap terjadi novelty dalamnya. Novelty pada model konseptual, kontribusi praktis, novelty pada kontribusi kebijakan manajerial. Kemudian Bapak Ibu, saya minta AI-nya itu akan membuat tabel untuk dia berpikir. Lalu F, tren pendekatan artikel yang menarik. Jadi artikel-artikel ini Bapak Ibu, em, kan Scopus ini Bapak Ibu membutuhkan judul-judul yang tren-tren Bapak Ibu. Yang tren sekarang itu apa? SDGs, Sustainable Development Goals. AI gitu ya. Kalau tahun 2005 nggak ada ya Bapak Ibu AI ya. Nah, kalau kita masih nggak ada bahas AI, nggak ada bahas SDGs atau yang lain-lain gitu ya, mungkin tingkat untuk nerima Scopusnya itu akan semakin rendah Bapak Ibu. Nah, di sini saya minta AI-nya juga mikirin nih trennya apa gitu. Lalu Bapak Ibu, dia akan memberikan rekomendasi judul artikel ya. 15 rekomendasi judul artikel. Dari 15 itu dikecilin lagi jadi 3 terbaik Bapak Ibu. Dan dia akan memberikan variabel independen, dependen, mediasi, moderasi, kontrol, hubungan antar variabel. Jadi Bapak Ibu, kerangka berpikirnya sudah jadi, hipotesisnya udah jadi, metodenya udah jadi, siapa yang diteliti jadi, berapa jumlah yang akan diteliti ya udah jadi. Nah, Bapak Ibu tinggal buat apa? Buat Google Form-nya, tinggal dibagi-bagi aja. Udah, Bapak Ibu tinggal diolah datanya. Kerjaan kita udah cukup banyak selesai. Ini contoh format modenya saya buat X1 moderasi ke Y, X2 ke Y, Z moderasi hubungan X1 ke Y. Jadi Bapak Ibu, kalau kerangka konseptualnya itu semakin kompleks, ya, kalau semakin kompleks maka akan semakin baik biasanya. Rekomendasi teorinya juga ada, rekomendasi metode penelitiannya juga ada. Lalu udah langsung buat imratnya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, ini saya udah. Dia mikirnya 12 menit. Saya coba buka Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebenarnya bagus bagus semua. Bapak Ibu silakan baca. Ingat ya, mohon baca. Nah, Bapak Ibu kalau ingin cepat, coba kita cek di 3 judul terakhir yang direkomendasikannya. Nih, ini Bapak Ibu ada 3. Rancangan Imrat, artikel 3 judul terbaik. Ada CSR, internal and external, pride, dan advokasi. Ya, metodenya ada, hasilnya ada, discussion, conclusionnya ada. Lalu transformational, empowerment, identifikasi, advokasi. Lalu brand and love, engagement, dan advokasi Bapak Ibu. Dan ini ada. Kemudian Bapak Ibu, gimana caranya kita mengolah untuk jadi artikel? Nah, Bapak Ibu yang sudah berlangganan dengan saya, ya, sudah berlangganan dengan saya, menjadi apa? Misalnya ini pakai kuantitatif ya. Jadi Bapak Ibu silakan pilih di paling bawah, silakan pilih salah satu judulnya, ya. Ingat Bapak Ibu, silakan sekarang pilih. Nih, misalnya rancangan Imra artikel nih, misalnya Cesar internal. Silakan pilih. Saya pilih nomor 1. Bentar, kayaknya kurang. Ini aja, brand love, business to business, juga brand to oriented, lebih atau belum teliti sebagai faktor efikasi. Novelty, terkait konsep brand and love, measurement, tujuan analisis, primary love, terkait dengan kontribusi bekerja. Terus informasi identifikasi, ini aja lah. Ini lebih cocok Bapak Ibu. Nah, di Ctrl C Bapak Ibu, silakan di copy. Silakan di copy. Ini Bapak Ibu silakan simpan di Word atau yang dimanapun. Ini akan menjadi tabungan Bapak Ibu. Nah, khusus untuk Bapak Ibu yang
memakai jasa saya, memakai Super AI ya, memakai Super AI saya itu di biaya di harga ini saja per bulan 158.000. Kita ada Super AI artikel kualitatif atau kuantitatif. Misalnya saya pakaikan ya, mana AI-nya? Ini Bapak Ibu harus berlangganan dulu Ibu, Bapak Ibu, ya, maaf ya. ChatGPT. Kalau Bapak Ibu berlangganan nanti saya kirimkan linknya. 198.000 saja satu bulan, semuanya udah include. Nih. Ini Bapak Ibu, yang tadi saya copy paste ya. Saya klik sini and klik Ctrl A Ctrl C, saya klik enter. Kemudian Bapak Ibu sampai tamat, saya cuma klik lanjutkan saja sampai artikelnya jadi. Yang Jadi di di Super copy AI, bagian mana ya Pak Iksan? Yang di copy tadi bagian mana? iya Bapak Ibu, yang di copy tadi. Nah, ini Bapak Ibu, yang kalau udah berlangganan Super AI, di sini akan jelaskan ya 350 karyawan, indikator kelayakannya semua, nih klik lanjutkan aja. Jadi Bapak Ibu, saya kenalin nih Super AI namanya. Jadi ini adalah AI yang saya bentuk untuk membantu kita membuat artikel. Terima beres Bapak Ibu, hanya kirim tadi yang udah kita buatkan, lalu tinggal klik lanjutkan sampai artikelnya jadi Bapak Ibu. Sampai artikelnya jadi tinggal download, sesuaikan template, kirim ke OJS-nya. Izin Pak Iksan. Silakan Pak Barudin. Pak, ini kan saya lihat semua tema di sini terkait dengan apakah bisa untuk disiplin bidang ilmu komputer, utamanya. Izin Pak, suaranya kecil kali Pak. Ya, maksud saya begini, kalau untuk informatika boleh nggak dipakai ini, khususnya ilmu komputer? Nggak dengar Pak. Oh, Nggak dengar. Lebih kecil lagi, kalau besar lagi bisa. ya, kalau untuk disiplin ilmu komputer bisa tidak, Pak? Bisa saja Pak, bisa saja Pak. Walaupun mungkin komputer dia lebih ke kualitatif kan. Oh, kualitatif ya. Benar Pak, benar. Iya. Pak Isan, mundur dikit Pak Isan, setelah metode tadi dipilih, kemudian di copy lagi ke sana ya tadi ya. Hah? Ibu, Bunda udah di mana? Di sini sudah. Yang Setelah pertama, metode tadi, transportasi tadi. transformasi. Ya, Oh, transformasi tadi. iya. Setelah itu apa tadi? Tinggal kita, Bapak Ibu tinggal cari ya di paling bawah 3 judul terbaiknya. Ini dituliskan. Ini Ctrl C. Ya udahlah Bapak Ibu, khusus aja ya, saya kasih gratis lah ya Bapak Ibu ya. Di grup ini. Tapi Alhamdulillah. untuk yang kuantitatif aja ya Bapak Ibu ya. Sisanya Bapak Ibu bisa berlangganan. Ini saya buka selama dua minggu ya. Ntar ya 1 bulan. saya kirim. Ntar ya Bapak Ibu ya. Pak Iksan, izin tanya Pak. Ya silakan Pak. Pak, kalau kita hukum kan pakai normatif sama empiris tuh Pak, metode Benar Pak, penelitian, benar. nggak kuantitatif kualitatif. Itu gimana ya Pak? Bisa juga Pak. Nanti di awalnya ini Pak, maaf, ini di awalnya sini Pak, buat aja Pak topik hukum Bapak tentang apa, rumpun ilmu hukum, konteks penelitian diinginkan tentang apa Bapak, pidana, perdata, target metode yang saya sukai, normatif Pak. Oh, tulis gitu aja ya, diganti ya. Bener banget Pak. Oke. Pak Isen, Ya silakan Pak. di chat GPT saya keluarnya yang rancangan Imrat untuk 3 judul terbaik itu dia bentuknya kayak tabel itu Pak ya.
Gimana Pak Rahmat? Yang rancangan Imrat untuk 3 judul terbaik tuh, Pak. Ah, Di sini yang di ChatGPT saya hasilnya dia bentuknya kayak tabel. Bagian Imrat, isi yang disarankan, sampingnya argumen kunci, ah. referensi pendukung, catatan penulis itu. Beda sama yang Bapak ya. Itu udah keluar Pak. 30 halaman apanya? 30 apa sih namanya? 3 judul ininya. Ya, di sini dia udah ngasih 3 judulnya nih, Pak Isan. Tapi dia bentuknya langsung kayak tabel gitu, Pak. 3 judulnya. 3 judulnya di atas dia ngasih 3 judul terbaik dengan model gitu kan. 3 judul terbaik untuk alasan pemilihan. Dia ngasih 1, 2, 3 judulnya. Oke, Judulnya pertama adalah ini, judul kedua ini. oke. Nah, di bawahnya itu, di bawah ketiga judul itu langsung dibilang 3 judul terbaik dengan model konseptual, teori dan metode, rekomendasi variabel dan mode konseptual. Judul terbaik misalnya dia bilang keterlambatan jadwal proyek gitu. Di sampingnya langsung ada variabel independen, mediasi sama moderasi gitu. Beda sama yang punya Paisan ya. Bagaimana Pak? Yang Paisan kopi itu Pak, untuk dipindahkan ke artikel kuantiti Paisan jadi yang mananya nih Pak? Apa yang satu tabel ini atau mananya tuh Pak? Oke, oke Pak. Sambil jawab Pak ya. Bapak Ibu, ada saya kasih hadiah link Super AI untuk kuantitatif ya. Ini kuantitatif. Bapak Ibu jangan langsung diklik ya, jangan langsung diklik. Dikopas ya, dicopas. Jadi di blok Ctrl C, lalu masuk ke ChatGPT-nya. Bapak Ibu nih, klik di sininya, Ctrl V, klik enter. Nah, Bapak Ibu selamat udah bisa pakai Super AI-nya. Tapi ini ingat Bapak Ibu, ini kuantitatif ya. Kita belajar aja, kita pakai kuantitatif. Oke, nah Bapak Ibu tadi, Diulang lagi Pesan cara masukinnya tadi. oke. Silakan Bapak buka chat Zoom. Ada saya kirimkan link https Iya, Pak. itu jangan diklik Pak, itu di blok, Ctrl C, masuk ke layar Bapak ini, di paling atas ini, address websitenya, di Ctrl V, di paste, klik enter. Nah, Bapak Ibu selamat udah menggunakan Super AI kami. Nah, ini namanya Super AI untuk penelitian kuantitatif. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu. Nggak perlu login ya, Pak? Nggak perlu login, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini kembali ke tadi hasil dari ini kita. Cari Bapak Ibu di paling akhir ini brand lo 3 judul yang diberikan. Ini misalnya saya pilih nomor 2. Di copy paste ini ya Bapak Ibu. Jangan semuanya, ininya aja nggak apa-apa. Ininya aja nggak apa-apa. Karena nanti sambil jalan AI-nya untuk materinya. Masih aman kapasitor, kan? Kapasitor masih aman. Udah diganti? Oh, udah kan? Iya pasti dari sananya ya. Oke, saya izin. Nggak kuat itu di drop. Bocor. Saya izin. Oke. Nah, udah sini Bapak Ibu, kembali ke ChatGPT tadi, Super AI, ini di copy paste aja di sini, Bapak Ibu. Klik enter. Ntar, ini saya perbaiki dulu. Oke. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai plus, itu akan lebih baik karena hasilnya akan lebih bagus. Tapi kalau pakai yang free bisa juga, tetapi kelemahannya citasi yang diberikan itu tidak ada doi-nya atau kadang fiktif Bapak Ibu. Jadi saya sarankan yang plus. Tapi ini bisa jadi ini Bapak Ibu patokan dalam menulis. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, dia kan ngasih Bapak Ibu tahap pertamanya adalah setelah kita kirim, kita enter, ya.
Dia kan ngasih rekomendasi judul nih, Transformational Leadership and Employee Advocacy, the three mediating roles, psychology empowerment and organizational identification in technology companies. Wah, keren Bapak Ibu ya. Tinggal pilih aja mau judulnya yang mana. Nah, ini rekomendasi buat aja. Ingat Bapak Ibu, Super AI ini udah keren, tinggal klik lanjutkan gitu. Kalau mau revisi bisa klik revisi aja, revisi tahapan ini. Jadi ini kita lanjutkan pakai rekomendasi judul dari kamu. Jadi ini ya. Atau ini bisa kita copy paste rekomendasi judul ini. Klik enter. Nah, Bapak Ibu silakan klik lanjutkan aja sampai abstrak dan daftar pustaka Bapak Ibu. Kemudian nanti dia akan kasih bentuk artikel, tapi kalau yang plus aja, kalau yang free dia enggak. Jadi harus kalau yang free itu harus satu persatu dia dipindahkan. Nah, ini nulisnya Bapak Ibu ya, dia ya. Nah, paragraf 1 itu pasti fenomena, keduanya adalah gap penelitian, tiganya ada fokus variabel. Wah, ini udah keren banget sih Bapak Ibu. Ini kualitasnya Sinta 1 Sinta 2 juga udah. Nih, identification pada 350 karyawan perusahaan teknologi. Maka Bapak Ibu mohon 350 karyawannya ini dibuatkan dibuatkan Google Form Google Form-nya gitu. Gimana Pak Isan cara buat Google Form yang mudah gitu ya? Bisa Bapak Ibu, caranya gini. Ya. Bapak Ibu, Google Form itu udah keren sekarang. Dia udah pakai AI. Kalau kita klik baru, ya, saya install dulu ya. Oke. Saya klik baru, Bapak Ibu klik Google Formulir, klik formulir kosong, buat folder. Nah, Bapak Ibu nggak usah mulai dari nol lagi. Bapak Ibu udah bisa dibantu pakai AI. Nih, tinggal tulis ini aja. Gimana caranya? Ini tadi Bapak Ibu. Mana tadi GPT-nya? Ini ya? Bukan ya? Ah ya betul ini. Nah, misalnya ini tadi ini. Biasanya Bapak Ibu ya, kalau AI-nya semakin lama mikirnya kan semakin sulit. Nah, Bapak Ibu, nah ini kalau udah jadi apa? Ini harus jadi dulu ya sebenarnya Bapak Ibu ya, harus selesai dulu sampai akhir. Itu tahapan ke-13. Ini kita baru tahapan keempat. Tapi Bapak Ibu kalau mau buat Google Form-nya langsung bisa buat aja. Saya ingin buat Google Form. Saya ingin buatkan um, saya ingin buatkan survei atau angket untuk penelitian saya ini menggunakan Google Form. Klik enter. Nah, ini Bapak Ibu, tinggal di copy paste aja Bapak Ibu. Tinggal di copy paste aja. Oke. Ini ya. Copy respon bisa. Kembali ke tadi Google Form. Nih. Beli Ctrl V. Oh, nggak bisa 5.000 karakter ya. Berarti ininya aja. Ini.
Ctrl C, kembali Google Form tadi, Ctrl V, klik buat. Nah, Bapak Ibu, ini udah jadi. Itu di mana menunya, Bapak? Kok bisa langsung tampil tanpa mengisi satu-satu? Iya, Bapak atau Ibu. Nih, klik aja, klik baru. Klik Google Formulir, klik formulir kosong. Ini buat aja oke aja. Nah, nih, sebelum apa udah ada ini. Bisa kita buat. Nih. Nah, di sini tinggal di copy pastikan aja. Nanti hasilnya, udah Bapak Ibu, selamat, udah selesai. Ah, ya, Bapak Ibu ya. Udah selesai, udah bisa. Tinggal Bapak Ibu, ada kenalan, ada semua, di-sharekan. Selamat Bapak Ibu, artikel Scopus itu Bapak Ibu sudah jadi. Ya, tetap kita pakai data asli Bapak Ibu ya, bukan dummy ya. Pak Ihsan, Ya, silakan Pak. ya kalau mau dibuat ke dalam bahasa Inggris bagaimana Pak? Dibuat aja Pak di Super AI-nya, buatkan ini dalam bahasa Inggris gitu aja Pak. Oke, makasih Pak. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, itu Izin Pak Ihsan yang tadi boleh diulang. Mana Google formulir kosong, baru tahap ketiganya bagi ya. Bagi, buat baru, bagi. Atau gimana? Ya, Baru awalnya sampai tahap 2 bisa mencerna tadi. Google formulir kosong. ya, nanti sebelum muncul itunya ada ini Pak, opsi untuk pakai AI-nya. Ada nggak muncul? Kalau nggak ada, berarti Bapak Ibu harus pakai ini sih, mungkin Gemini Pro, mungkin. Gemini AI mungkin. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi kedua Bapak Ibu. Untuk di sini masih ada, masih bersama kita Bapak Yusuf Hidayat. Pak, mungkin yang masalah tadi pilihan apa itu? So in text field itu yang mana itu, Pak? So in text field itu yang makanya muncul tabel itu. Muncul tabel. Yang di mana, Bu? Yang pertanyaan Bapak tadi yang Yang awal sekali Pak Ihsan, awal sekali. Oh, ini. Oh, ini kalau ini Bapak Ibu, kalau ini kan biasa kalau di copy paste kebanyakan. Biasanya kalau di ChatGPT itu kalau kebanyakan itu dia ngirimnya itu dalam bentuk ini, dalam bentuk gambar. Kalau kan nggak bisa, nggak bisa kan, karena kan judul apanya semua kan harus kita bisa ubah topiknya apa semua. Nah, jadi apanya yang diklik Pak yang so in text field? langsung aja klik aja nih Bu, langsung aja diklik. Tapi tunggu selesai dulu loadingnya. Tunggu selesai dulu, tunggu, bentar dulu, belum saya share screen ya, sorry. Nah, ini kan, klik aja Bu, ini show in text field ini. Nah, nanti tinggal diubah aja judulnya. Oke, Bapak Ibu, sampai sini dulu. Pak Ihsan, sedikit Pak Ihsan. Ya, silakan Pak. Iya, jadi di awal yang tadi yang saya kirim ke WA-nya Bapak, di awal kan saya tulis di situ SLR Prisma. Cuman 3 judul rekomendasi terakhir itu larinya ke kuantitatif semua Pak Ihsan. Kan SLR Prisma, oh iya, SLR Prisma kualitatif, apa kuantitatif Iya. ya? Oh iya, berarti Pak, nggak rekomendasi untuk Scopus tuh Pak, kalau SLR Prisma Pak. Baik. Pesan, Iya. izin nanya Pesan. Silakan Pak. Oh, ini Pak Ihsan, saya mungkin yang ikut pelatihan sama Pak Ihsan dari bulan April kemarin. Habis itu kan ada promo kemarin itu di awal-awal. Saya daftar yang kalau nggak salah 900 berapa gitu, hampir sejuta waktu itu kan. Oke Pak. Masih ingat Pak Ihsan mungkin kan. Nah, cuma kendalanya sekarang
nggak bisa saya pakai lagi. Habis itu kan apa sering saya kontak Pak Isan kan. Nah sekarang itu yang saya pakai yang apa yang Pak Isan kasih itu yang Go cuman Pak Isan dan itu nggak ada isinya apa-apa. Ya, Pak. Ternyata Apa selama memang ini segitu aja Bapak Ibu promonya? Hah? enggak. Nanti kita apa Pak? Kita perbarui lagi Pak. Karena kemarin itu ini Bapak Ibu, ChatGPT ini punya memori Bapak Ibu ya. Nah, caranya klik bawah kiri, klik setting, nih data control, storage. Nah, Bapak Ibu, tadi Pak Muhammad Ilham, izin Pak. Kemarin Ah, tuh ini isinya 2 GB, itu full Pak. Ini akan terisi Bapak Ibu jika kita kirimkan video, kita kirimkan foto, kita kirimkan apapun itu untuk dibaca oleh AI, akan tersimpan ke sini. Kemarin hmm, itu udah lebih dari 2 GB terpakai. Jadi kemarin udah saya hapus lagi, itu udah bisa dipakai lagi. Nah, tapi hmm, untuk yang plus ini lagi kita carikan akunnya Pak. Kemarin itu udah saya belikan, tapi entah kenapa em, dia nggak apa ya ChatGPT-nya itu menolak gitu. Jadi hmm. malah dianggapnya kesalahan gitu kan. Makanya em, ini lagi saya cari cara. Tapi nanti kalau udah kelamaan Bapak butuh waktu cepat dan kami nggak bisa mampu memenuhi, bisa juga Pak nanti kita refund uangnya Pak. Enggak, kita bukan masalah apa refund uangnya itu. Cuman kan kita memang apa butuh juga ini. Atau apa bisa enggak kira-kira di apa yang saya pakai yang apa yang Bapak kirimkan itu yang namanya Hendra, Pak. Ya, ya, ya Pak. Ya, Pak. GPT-nya Hendra. Ah, bisa enggak ditambahkan di sana apa kualitatif itu Pak yang kayak apa yang kayak Bapak kirimkan tadi itu. Mungkin itu aja requestnya saya, Pak. Saya enggak butuh apa yang lain-lain enggak butuh karena memang kita mendesak kerjaan di kampus kan. Siap Pak. Nanti Pak, Heeh. nanti Iya. kapan Bapak ada waktu setengah jam, nanti saya akan ajarin Pak cara berlangganan mandiri sih Pak. Nanti pakai store, download ChatGPT-nya, nanti kita isi GoPay-nya, nanti pengisiannya segala macam. Nanti aja saya ajarin seperti itu Pak. Nanti saya izin minta waktu lah Pak 30 menit nanti kapan Bapak bisa Pak ya. Siap, siap, Pak. Hmm. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin tutup dulu. Bapak Ibu, saya ingin mengundang tamu istimewa kita, Bapak Yusuf Hidayat, untuk menyampaikan Bapak Ibu terkait bagaimana trik dan tips untuk mencari website Scopus yang bukan predator ya Bapak Ibu ya, dan juga mungkin sedikit ilmu dari beliau. Bapak Ibu, sebagai informasi, beliau ini cukup banyak sekali artikel Scopus yang sudah beliau terbitkan dan di grup kolaborasi tulis nasional beliau aktif untuk mengajak Q1, Q2, Q3. Jadi Bapak Ibu yang punya kendala untuk menjadi guru besar ya, yang karena kebutuhan untuk Scopusnya, nah Bapak Ibu bisa di grup itu Pak Yusuf Hidayat ini menjadi solusi untuk kita semua. Saya panggilkan mungkin Pak Yusuf Hidayat boleh em, menyampaikan materinya Pak. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Silakan Pak. Terdengar suaranya Pak Ihsan dan Sudah. rekan-rekan semua? Dengar, Pak, terdengar. Bagus. Ya, terima kasih Dik Mambe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Ihsan yang telah berkenan mengundang saya untuk sharing bagaimana pengalaman-pengalaman untuk menemukan jurnal yang tidak predator lah gitu ya. Karena sesungguhnya hari ini kita mencari Scopus itu langsung di pencarian search engine yang kita sudah biasa gunakan seperti Google atau apa namanya yang lainnya begitu ya, jenis-jenisnya itu biasanya kita akan diarahkan 90% atau mungkin bisa 75% paling tidak itu ke website fake-nya begitu. Jadi kalau kita cari di search engine itu kemungkinan besar akan diarahkan ke jurnal-jurnal, website atau homepage yang fake-nya. Jadi kalau mau mencari yang originalnya kita gunakan
Simago JR dan satu lagi Scopus.com-nya begitu Bapak Ibu. Jadi jangan cari websitenya atau homepage-nya langsung di search engine. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa buka dua link. Yang pertama adalah Scopus.com, yang kedua adalah Simago JR. Dua-duanya kita buka yang gratis. Nah, tetapi Simago JR itu adalah rekanan Scopus, dan dia biasanya update itu terlambat 6 bulan, bahkan 1 tahun. Jadi kalau ada coverage-nya masih 2025, itu tertinggal 1 tahun. Biasanya di Scopus sudah 2025. Bapak Ibu bisa membuka Simago JR, silakan, dan juga membuka Scopus.com. Maaf Pak, tulisannya gimana Pak Simago GR? Simago sebentar ya, saya akan share ininya dulu. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini nulisnya begini, www. Nah, ini muncul Simago scimagojr.com. Nah, ini. Bisa terlihat ya tampilannya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nah, untuk melihat di sini Bapak Ibu bisa gratis ini Bapak Ibu ya, tidak berbayar. Bapak Ibu ada 3 opsi, bisa memasukkan nama jurnalnya, memasukkan ISSN-nya atau publisher name-nya. Tetapi untuk akurasi agar tidak gagal, itu memasukkan ISSN-nya. Itu lebih akurat. ISSN itu ada dua-duanya bisa dimasukkan untuk online atau printed-nya. Nah, kalau ada satu online-nya, yang online-nya dimasukkan. Nah, satu lagi, Bapak Ibu bisa memasukkan yang Scopus-nya, Scopus.com. Untuk mengecek nanti apakah kuartilnya sama dan SDR-nya sama. Nah, ini yang gratis. Nah, contoh yang pertama kita memasukkan jurnal dengan nama jurnalnya saja. Contoh, kita butuh jurnal tentang kesehatan. Kita tulis saja kesehatan, healthy. Nah, atau health atau healthy. Kita lihat di sini. Nah, ini ada beberapa yang muncul. Tapi kita jangan yang international conference ya Bapak Ibu, karena international conference itu di Scopus itu masuk ke kelas 2, klaster nomor 2. Jadi yang paling dicari adalah yang hampir top tier atau hampir dikejar itu yang jurnalnya. Baru yang kedua yang proceedingnya atau conference-nya. Yang ketiga baru bukunya. Kita cari, ini sini bisa ada masih ke bawah Bapak Ibu. Kalau ini 1 berarti kita klik nutrients for living, for healthy living. Contohnya ya, kita klik di sini. Nah, kita lihat informasinya ke bawah. Kalau H-index 0 seperti ini, berarti kemungkinan besar dia sudah discontinue Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencari yang sejenis, Bapak Ibu bisa klik medicine-nya saja di sini, di subject area atau kategorinya. Klik, nah maka dia akan muncul banyak sekali. Yang skopnya sama. Dan key-nya muncul di sebelah kanan. Ini ada nama jurnal, ini tipenya jurnal atau proceeding internasional, kemudian SJR. Nah, SJR sekarang itu sampai 104 SJR-nya. Dulu itu SJR 2 tahun ke belakang baru 900. Hari ini SJR itu Pak Ihsan sampai 104, ini SJR-nya. Sementara yang dipersyaratkan oleh Kemdikti-Santek untuk pengajuan guru besar itu hanya Q2 dengan SJR minimal 0,200. Sebelumnya itu adalah 0,125.
sekarang agak naik dan minimal 2 jurnal begitu. Nah, ini kalau ingin kita lebih bagus, maka harus yang masuk 1 koma begitu. Nah, seperti ini ada 18 koma ini. Ini biasanya jarang discontinue biasanya. Karena saking disiplin untuk menerimanya begitu. Nah, contoh Bapak Ibu tentukan 1. Ini kita klik immunity, contoh nomor 14 dengan SJR 16,481. Nah, immunity kita cek di sini. Ini Q1, SJR-nya 16,48. Ini sangat besar karena sudah di atas 1,00. Ini ada ISSN, ini bentuknya journals, ini coverage-nya sudah masuk 2026. Berarti ini sudah diupdate oleh Simago. 2026 ini maksudnya jurnalnya sudah pernah menerbitkan di tahun ini, maka coverage-nya sudah masuk. Nah, Bapak Ibu kalau nanti ingin melihat homepage-nya, maka klik homepage-nya di sini. Klik kanan saja, kita lihat homepage-nya. Nah, ini yang resmi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak boleh mencari di Google Search Engine yang lain-lain, karena nanti bisa diarahkan ke fake website-nya. Atau nanti malah jadi predator. Karena ini terjadi kepada salah satu jurnal immunity. Tinggal klik. Nah, ini akan muncul coverage-nya. Nanti di sini akan terlihat Bapak Ibu. Kalau dia sudah discontinue, maka di sini akan ada tertulis discontinued. Discontinued-nya sejak kapan? Nah, ini kebetulan tidak discontinued. Jadi masih currently covered by Scopus. Jadi ini masih aman. Dan SDR-nya besar, 16, begitu. Ini termasuk kuartilnya berapa? Bisa dilihat di sini. Jurnal ini memuat 3 scope sekaligus, yaitu yang pertama medicine, yang kedua imunologi dan mikrobiologi, yang ketiga medicine juga. Nah, tiga-tiganya ini kuartilnya 99, 98, 98, berarti Q1. Karena Q1 itu terhitung dari 75 sampai 99. Sementara Q2 itu terhitung dari 50 berarti 50 sampai 74. Q3 itu terhitung dari 25 sampai 49 atau sampai 50. Dan Q4 itu dari 0 sampai 24. Nah, ini Ibu. Jadi ini sudah aman. Sekali lagi, Ibu-ibu bisa cek nanti di sini, di Simago. Ini Simago insya Allah bagus. Tapi kita harus cek juga coverage-nya. Kalau coverage-nya di sini tidak terlihat, kita lihat di Scopus-nya. Scopus coverage-nya sudah bagus. Nah, contoh lain, kalau kita akan melihat how to publish the journal, kita juga bisa klik di sini. Bagaimana cara mempublikasikannya. Nanti ada arahan di sana apakah di submit via website-nya atau di submit via email. Nah, di sini bisa kita informasinya jelas. Karena ada yang disubmit via editornya, ada yang disubmit via website-nya. Nah, kemudian ini juga ada, ini kalau ini ada submit your paper, berarti kita submit via website-nya. Nah, nanti kita tinggal login, kalau sudah punya akunnya, kalau belum tinggal register. Nah, ini bagaimana cara meregisternya? Ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat bagaimana cara-caranya di sini. Sebentar, ini all cookies-nya diklik. Nah, ini bisa terlihat. Nah, ini ada cara-cara semua, tinggal diikuti. Kalau Bapak Ibu punya akun yang berbayar, Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang berbayar. Jurnal Scopus-nya. Nah, yang berbayar contoh seperti ini. Nah, ini yang punya saya ini berbayar. Nah, kalau berbayar itu bisa dimasuk ke dalam, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini nanti cari seperti tadi kita cari data source-nya.
Nah, source biasa sama seperti tadi atau nah ini seperti ini. Tapi kalau dia berbayar, kita harus sign dulu. Kemudian sudah masuk. Nah, di sini ada bedanya, ada ya sign file-nya. Kalau ada sign file berarti di sini dia berbayar begitu, berlangganan. Bapak Ibu langsung juga bisa cek langsung ISSN-nya atau cari seperti tadi. Tapi nanti dia bisa dibuka di sini. Contoh ini saya buka yang tentang cancer. Klik. Nah, nanti bisa dibuka lewat sini langsung. Set view all document. Nanti dokumennya bisa di-download, ini bisa di-download gratis. Semua bisa di-download. Kemudian setelah itu kalau kita mau buka ini juga klik bisa. Nah, nanti bisa kita lihat full text-nya. View publisher-nya. Jadi nanti bisa kelihatan homepage-nya langsung. Terbitnya langsung ke website-nya. Nah, kalau yang di gratis tadi tidak bisa. Dikarenakan terkunci begitu Bapak Ibu dari Scopus-nya. Nah, ini masuk. Nah, untuk melihat berapa ini coverage-nya, kita tinggal lihat coverage-nya untuk yang tadi di awal. Nah, ini coverage-nya bisa dilihat. Ini tahun 1950 sampai 2026. Jadi jurnal Cancer ini masih sampai hari ini masih terindeks Scopus dengan SJR 104,065. Sangat tinggi. Berarti ini jurnal masih aktif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu nanti ingin melihat Scopus masih aktif atau tidak, bisa menggunakan yang gratis juga. Contoh tadi yang gratis, kita klik. Nah, ini yang gratis tadi, Scopusnya. Bapak Ibu bisa melihat ada di bawah, link paling bawah. Ini ada tulisan About Scopus. Bapak Ibu bisa klik di Content Coverage. Content Coverage. Kemudian paling bawah terus, Bapak Ibu lihat paling bawah. Nah, di sini ada yang disebut dengan download ini, title on Scopus. Bapak Ibu bisa melihat mendownloadnya di sini. Ini untuk jurnal mana yang discontinued atau masih berlaku atau yang sudah di warning akan discontinued atau yang baru masuk disebut dengan newbie journal baru masuk tapi belum terindeks Q-nya belum muncul. Atau Bapak Ibu membutuhkan buku yang terbit di Scopus juga. Nanti Pak Ihsan menulis buku bahasa Inggris kolaborasi mau diterbitkan di Scopus bisa juga. Bisa lihat di sini. Kita klik saja ini gratis. Nah, kita muncul ini Mei. Nanti Juni itu biasanya disimpan setelah Juli begitu. Bulan Juli itu masih bulan Juni ini masih Mei yang apa namanya dimunculkan. Setelah ini kita buka, Bapak Ibu bisa langsung mengklik di dalamnya dan lengkap sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti jangan tertipu mana yang sudah discontinued, mana yang tidak. Karena kemarin teman-teman saya yang mau sidang terbuka rata-rata 7 orang itu semuanya tertipu. Jadi sudah dapat LOA, ternyata discontinued dan akhirnya tidak bisa sidang terbuka. Itu saja kiranya jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf atas materinya. Jadi Bapak Ibu, karena waktu kita singkat ya, jadi saya tingkatkan bahwa Bapak Ibu, tadi Pak Yusuf sudah jelasin bagaimana caranya kita mengecek secara pribadi untuk gimana menggunakan antara Scopus yang predator, yang discontinue, itu gampang. Pertama pakai website Skimago, dan kedua pakai Scopus, dan mohon lihat pertama SJR-nya, kedua dari coverage year-nya, lalu ada cara paling mudah lagi tadi, di paling bawah ternyata berondok tuh ya, ada Excel list yang mana yang akan discontinue calon gitu ya Bapak Ibu. Ya, Nah, calon discontinue sudah ada Pak Ihsan. Iya. Calon-calonnya sudah diumumkan begitu. Benar Pak Yusuf. Dan Bapak Ibu, jujur saja banyak teman-teman saya juga yang tertipu
karena Scopus artikel dia ini masih jalan apa segala macam, ternyata udah jadi calon discontinue gitu. Jawabannya tahu Betul. Bapak apa itu ketika ditanya tanggung jawab, ya nggak bisa lah kan itu udah di luar kemampuan saya, nggak bisa Bapak Ibu karena tadi udah ada listnya, kalau udah ada calon-calon discontinue, udah jangan lagi. Jadi Bapak Ibu nggak akan tertipu lagi, nggak menjadi korban yang udah keluar ratusan juta, Bapak Ibu nggak menjadi bagian di dalamnya. Ya, satu Terima lagi Pak kasih. Ihsan saya menambahkan, Silakan Pak. yang akan discontinue itu walaupun tidak lihat di Excel tadi, yaitu 5 tahun terakhir biasanya untuk terbitannya itu tidak konsisten. Nah, begitu yang di tahun, contohnya di tahun 2021 itu menerima 300. Kemudian di tahun 2022 mendadak menjadi 500 begitu. Menjadi lebih besar, tidak konsisten. Nah, itu pasti oleh Scopus akan didiscontinue. Begitu, itu sesuatu yang pasti. Sehingga kita cari yang konsisten karena jurnal yang bagus itu setiap tahunnya akan stabil. Kalau menerimanya di awalnya dia menerima contohnya 1 tahun itu 200 terus. Nah, itu yang bagus. Sehingga aman dari discontinued oleh sistem Scopusnya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Sebagai informasi Bapak Ibu, Pak Yusuf adalah salah satu yang dipilih Bapak Ibu untuk menjadi pemberi informasi terkait Scopus yang kemarin ada ikut pelatihan Bapak Ibu, Pak ya di UGM ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Yusuf adalah guru di Jawa, dan sekarang menjadi guru Scopus untuk kita semua di kolaborasi penulis nasional. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas materinya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara Ya, kita. sama-sama Pak Ihsan. Saya sebelum saya berikan absensi, saya mohon kita untuk bisa berfoto dulu Bapak Ibu. Mohon dibuka kameranya Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Izin Pak Yusuf bisa matikan kamera Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, saya foto dulu ya. Ini kita ada 5 galeri. Cukup banyak yang hadir pada hari ini, ada 115 orang. Baik Bapak Ibu, untuk sebagai dokumentasi kita, saya foto ya. Galeri pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Galeri ketiga, 1, 2, 3. Galeri keempat, 1, 2, 3. Lalu galeri kelima, 1, 2, dan 3. Oke, baik Bapak Ibu. Saya izin kirimkan ada absensi dan juga link grup kolaborasi penulis nasional, grup WA kita. Jadi Bapak Ibu udah nggak bingung lagi. Untuk link rekornya akan kami bagikan juga di grup di grup tersebut. Baik Pak Bapak Ihsan, Ibu, ditunggu. Terima kasih. sertifikat kami akan kirimkan paling lama -7. Ini pelatihannya 6 JP. Jadi Bapak Ibu mohon hasil dari pelatihan tadi itu dilaksanakan. Jadi ada pembuktian Bapak Ibu untuk pelatihan kita malam ini. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada banyak pertanyaan nih ya di kolom chat yang saya nggak bisa jawab. Silakan ditonton nanti recordnya atau bisa japri saya juga. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu kalau yang ingin berlangganan, ingin buat buku, artikel, kita ada jasanya. Kalau tanya-tanya aja boleh juga Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Dari Papua, Bapak Ibu ada? Pak Mambe? Selamat malam. Selamat malam. Hadir. Siap Ya, Pak Pak. Beni. Pak Mambe, Pak Beni ini anggota kita lama nih. Selalu hadir di pelatihan kita. Bapak Ibu silakan gabung di grup kita ya. Kita tiap bulan melakukan pelatihan. Pak Ihsan. Ya, siap Pak Ridho. Salam juga Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan, Waalaikumsalam Pak Yusuf. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Pak Baik, Yusuf, Mame, Pak Ihsan. selamat berjumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu, silakan dipakai super AI-nya. Ya, kasih Pak. Mohon bimbingannya Pak Iksan. Ya Pak, sama-sama belajar Pak. Masih muda tapi mana Pak Iksan? Pak Katanya Ihsan, angka saya cuma mau angka. ngasih ini testimoni Pak Ihsan. Oh, boleh. Testimoni gimana Pak Yusuf? Pak Itu Iksan, yang ChatGPT yang dulu, yang pertama, yang waktu itu pelatihan kualitatif, itu saya dalam 1 hari buat 10 artikel Pak Ihsan. Wih, keren. Kemudian saya coba kirim itu di Sinta 2, semuanya keterima. Dalam 1 pekan itu sudah keluar LOA-nya itu. Mantap Pak Saya Yusuf. Iya gitu. Jadi saya 2 sebetulnya Sinta bagus 2, itu. 1 Sinta 4 sudah esentif. Ya, kalau Sinta 4 itu saya semuanya itu. Bahkan kalau sekarang itu mau masuk ke yang Scopus Q3 ke atas lah begitu. Wih, Gitu. Ini testimoni bagus. Jadi yang punya Pak Ihsan, kalau yang berkenan berlangganan Pak Ihsan, tadi Pak Muhammad Ilham meminta agar sama seperti sebelumnya ya Pak Ilham ya, gitu ya waktu itu. Nah yang sekarang kan tidak keluar begitu. Ketika diminta itu masih muter-muter Mohon gitu. kali Pak, saya banyak tugas sekali. Nah betul, itu sebetul Pak Ihsan. Jadi Sinta 2 itu mantap itu, bisa langsung. Siap Pak Ya, Yusuf. terima kasih Pak Ihsan. Itu testimoni saya. Ya, Pak Yusuf nanti minta tolong Pak, pelatihan kita, from kita nih Pak, dipakai Pak. Mana tahu Bapak ada testimoni lebih lanjut Pak, apakah ada yang tembus Q1, Q2, atau Q3. Bilang Pak ya, jadi kita jadi Ya. makin pede Pak. Ya, karena kalau Q3 itu saya biasa kalau Sinta 3 ke bawah tanpa bantuan itu juga bisa dalam waktu 3 hari buat. Ini kan luar biasa, saya 1 hari itu bisa buat 10 Pak Ihsan. Mantap. Saya kan sudah siapkan datanya, kemudian saya suruh itu. Kemudian saya terjemahkan, kemudian saya buat dengan Grammarly begitu. Kemudian saya submit semua. Dan itu di Sinta 2 yang dulu saya membuat itu rata-rata 3 pekan Pak Ihsan untuk Sinta 2 itu. Nah, effortnya lumayan. Ini 1 hari selesai untuk 10 artikel. Nah itu. Jadi Pak Ihsan bisa buat dengan standarisasi kemarin. Nah, kemudian nanti bisa ditawarkan ke rekan-rekan kita semua. Nah nanti bisa luar biasa. Keren Pak, keren. mempermudah upaya kita, perjuangan kita yang tadi 3 pekan menjadi 1 hari. Begitu Pak Ihsan. Jadi kita bisa lebih produktif karena one day one paper. Ya gitu. Seperti itu. Ya, Nah, Bisa gitu saja, rekamannya Pak Pak Ihsan. dikirim. Terima kasih, itu testimoni saya untuk prom yang Pak Ihsan berikan. Siap. Makasih banyak Pak Yusuf, karena Mas, kalau saya apa namanya Pak ya, saya punya pikiran gini Pak. Tadi ada yang bilang ya, saya muda kali Pak ya, umur 97 gitu ya. Saya dulu terobsesi dengan sesuatu yang otomatis gitu, yang dikerjakan itu sama manusia yang buat gitu. Nah, kemudian ketika AI ini muncul, saya mikir apa ya nggak bisa dibuat gitu Pak ya, kan semuanya bisa gitu kan. Nah, jadi beberapa tahun ini saya dalamin AI, dan inilah saya praktekkan. Walaupun saya pribadi Pak ya, saya belum ada lah penelitian saya masuk Scopus dan segala macam. Yang menjadi testimoni saya adalah teman-teman saya yang sudah Scopusnya banyak, mereka yang menjadi aktor pelaksana gitu dari AI prom yang udah saya buat gitu. Nah, jadi setelah saya laksanakan, saya buat, ternyata berhasil gitu. Apalagi tadi Pak Yusuf bilang ternyata 1 hari bisa 10, itu tembus juga Sinta 2 gitu. Maka terbukti gitu. Nah nanti Bapak Ibu, bahkan saya sebenarnya bisa buatkan juga, mana tahu Bapak Ibu punya tulisan yang memiliki gaya tersendiri gitu ya. Sebenarnya bisa juga saya buatkan super AI-nya. Jadi misalnya super AI Pak Yusuf Hidayat. Pak Yusuf ini punya tulisan modelnya gimana? Modelnya misalnya dia lebih mengerucut kepada fenomena. Dia setiap ada situasi itu lebih suka Q3 daripada Q4. Bisa sebenarnya diatur-atur seperti itu. Nah, tapi inti saya Pak, bahwa Bapak Ibu percayalah, belajarlah AI Bapak Ibu. Dan ini salah satu caranya
insya Allah ini akan mempermudah kita. Tapi sekali lagi saya bilang Bapak Ibu, tolong jangan pakai data-data dummy ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kalau apalagi kuantitatif, silakan pakai aja mahasiswa kita Bapak Ibu. Misalnya 250 responden gitu ya, cari 5 mahasiswa, kasih tugasin mereka satu orang cari 50 gitu ya. Udah Bapak Ibu, jadi. Dan ini saya lakuin dan syukurnya kemarin ikut seminar internasional, saya kaprodi ya di bisnis digital baru 1 tahun prodi saya, tapi udah menang 5 seminar internasional Bapak Ibu sebagai paper terbaik. Ya pakai ini tadi, prompt ini tadi. Dan mereka ya saya ajarin, saya buat papernya, saya buat respondennya harus 100 ya, mahasiswa S1. Ini 150 ya, mahasiswa D3, gimana caranya kalian harus cari. Dapat datanya, kita bantu olah, udah selesai. Lalu prompt, apapun, ini Pak Tarson hanya prompt proposal disertasi, tesis, skripsi ada. Saya punya Bapak Ibu, kalau berlangganan 198.000 itu, prompt disertasi, tesis, skripsi saya ada buat. Dan itu hasilnya cukup memuaskan juga. Jadi Bapak Ibu, sekarang udah itulah zamannya ya. Juga Bapak Ibu tadi saya dapat informasi dari ada teman saya itu mau guru besar itu bilang ke saya bahwa sekarang nggak diterima bagi mereka yang menulis buku hanya penulis tunggal nggak diterima lagi Bapak Ibu kumnya. Sama kalau buat artikel dia penulis tunggal nggak diterima juga kumnya. Maka Bapak Ibu silakan berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu sama temennya mungkin berdua itu bisa. Kalau di grup kita di kolaborasi penulis nasional biasanya udah ada yang nulis, kita berpartisipasi tuh mungkin secara biaya gitu Bapak Ibu ya, dari bagi-bagi nih 1 juta 1 juta. Kita udah paham kok di grup itu. Jadi Bapak Ibu atau misalnya 300.000 aja ya, semua. Jadi maksudnya Bapak Ibu karena peraturan ini dan Bapak Ibu tersusahkan bisa kok di grup itu tanyain ada yang tak yang berminat, pasti ada yang berminat Bapak Ibu. Seperti itu sih. Pak, bisa Ada dikirimin rekaman videonya. bisa Pak. Ini udah saya record, udah saya rekam. Nanti saya kami kirim di bisa grup, Pak. diskusi di grup ya. Boleh Pak. Baik, makasih. Oke, Bapak Ibu ada lagi mau diskusiin? Testimoni, gak ada ya? Oke, baik Bapak Ibu, saya izin pamit dulu. Terima kasih perhatiannya. Udah jam setengah 10 tapi 72 gitu ya. Banyak ya gabungnya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.